Oke, selamat bertemu kembali buat anak-anak kami. Hari ini kita akan belajar sistem gerak yang pertama, yaitu sistem gerak pada manusia. Oke, kita langsung saja, silakan diperhatikan. Nah, kalau kita bicara mengenai sistem gerak, maka sistem gerak itu nanti itu akan tersusun oleh ada beberapa hal. Yang pertama di sini ada rangka, ada tulang, ada sendi, ada otot, dan nanti kita juga bicara mengenai gangguan pada sistem gerak tersebut, ya. Kita mulai yang pertama, namanya adalah rangka. Oke. Rangka di sini dia pada manusia itu tersusun atas banyak tulang, ya, di mana nanti memiliki fungsi yang cukup banyak. Di sini sudah dibuat beberapa, ya, misalnya seperti pemberi bentuk tubuh, makanya seperti misalnya kaki kita itu panjang karena di situ ada tulang pipa. Dada kita misalnya dia agak rata karena itu ada tulang pipi. Kepala juga agak seperti nggak memanjang itu karena ada juga tulang pipi di sana. Jadi itu memberi bentuk namanya, nah, ya. Tempat melekat otot. Nah, jadi kalau misalnya kita punya lengan itu ada otot, maka di situ otot itu melekat pada tulang lengan atas kita. Sebagai penyokong, kita bisa berdiri tegak karena ada tulang. Sebagai pelindung organ-organ dalam, misalnya di kepala kita atau tulang tengkorak melindungi otak, tulang dada kita melindungi jantung, paru-paru, dan yang lainnya, ya. Yang berikutnya, misalnya tempat pembentukan sel darah merah, misalnya, atau sel darah putih untuk imunitas. Jadi misalnya dalam sum-sum tulang kita itu, di sana akan dibentuk sel darah merah dan juga dibentuk sel-sel darah putih yang kita punya, ya. Yang berikutnya sebagai penyimpan kalsium, ya, di dalam tulang itu ada kalsium, di mana tulang itu merupakan penyusun daripada rangka. Jadi itulah fungsi daripada rangka yang ada pada tubuh manusia. Nah, ya. Kita lanjut. Nah, ini adalah contoh daripada rangka manusia. Mungkin kalau di laboratorium kita bisa lihat seperti ini, tapi karena lagi masa COVID seperti ini, mungkin tidak bisa kita lihat. Tapi ini dia sekilas seperti inilah rangkanya. Inilah tulang tengkorak, ya kan, ini tulang alat gerak kita, tulang lengan, ya, lengan. Oke, baru ini tulang dada dengan tulang rusuk, ya, tulang belakang mulai dari leher sampai tulang ekor. Ialah tulang gerak bawah atau tulang kaki, ya, ini merupakan gelang panggul gitu. Jadi inilah merupakan rangka-rangka yang terdapat pada manusia. Ini sebelah depan, kalau ini dia sebelah belakang, ya. Itu dia, nak. Nah, baik, tadi kita sudah bicara mengenai rangka atau kumpulan daripada tulang. Jadi kalau rangka itu sebenarnya kita bisa kelompokkan menjadi dua kelompok. Yang pertama namanya adalah rangka aksial gitu ya, nak, ya. Yang kedua adalah namanya rangka apendikular, ya. Jadi kalau rangka aksial ini sering namanya adalah rangka sumbu atau rangka badan gitu, ya. Jadi di mana bisa kita bedakan lagi menjadi tersusun atas yang namanya tulang tengkorak. Karena kalau rangka pasti kumpulan tulang. Jadi dalamnya ada tulang tengkorak, ada tulang belakang, ada tulang dada, dan ada tulang rusuk. Dan satu lagi adalah ada tulang telinga. Jadi telinga kita ini juga di dalamnya itu ada tulang-tulang, ya, seperti itu. Jadi itu merupakan masuk ke dalam rangka aksial. Jadi nanti akan kita lihat apa bagiannya ini yang masing-masing. Nanti akan kita lihat. Nah, yang kedua namanya rangka apendikular atau ini merupakan rangka anggota gerak. Jadi ini termasuklah di situ dia alat gerak atas atau sering kita kenal namanya tulang lengan, ya. Baru alat gerak bawah atau sering kita kenal namanya tulang penyusun kaki. Jadi ada dua, rangka aksial dan rangka apendikular. Rangka kita itu terbagi atas dua bagian, ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini adalah tulang tengkorak. Jadi tulang tengkorak ini termasuk tadi adalah bagian daripada rangka sumbu, ya. Jadi kalau kita lihat, nah inilah merupakan bagian-bagiannya, ya. Ini dari depan gambarnya, ini dari samping, ya, tapi sama saja. Nah, harus kita tahu bagian-bagiannya ini karena kalau ujian pun nanti akan ditanyakan seperti itu. Nah, ini adalah
kita mulai dari depan ya, ini adalah tulang dahi ya. Nah, tulang dahi. Nah, sudah. Baru ini yang di samping, ya ini nggak ibu buat ya. Ini dari samping ini. Tapi yang sini lagi tuh kira-kira. Ini merupakan namanya adalah tulang baji ya. Baru dekatnya itu agak ke bawah ya, agak nonjol dia di sini. Nah, itu namanya adalah tulang pelipis. Kalau kita pegang agak nonjol ya. Baru ini ada tulang ubun-ubun. Nah, jadi dia di sini. Kalau masih bayi biasanya ini dia masih lunak dan kontraksi daripada denyut daripada ubun-ubun itu masih bisa kita rasakan gitu. Tapi kalau sudah besar, ini dia akan tulang penyusun ubun-ubun ini sudah menjadi keras atau sudah mengalami osifikasi, sehingga nanti denyutnya itu tidak akan kita rasakan lagi. Nah, yang berikutnya adalah bagian sebelah belakang atau tulang tengkorak bagian belakang ya. Nah, gitu. Dia tahu sudah kita akan namanya osifital. Nah, ini yang tulang pipi. Nah, jadi ini tulang pipi. Ini merupakan bagian daripada sebelah depan dari muka kita ya. Nah, sudah. Nah, baru ini ada tulang air mata. Jadi ini ya. Ini adalah tulang air mata. Jadi bukan berarti air mata itu punya tulang, tapi tempat munculnya kelenjar air mata itu dekat daripada tulang air mata ya. Baru yang berikutnya adalah di sini ada tulang hidung. Nanti tulang hidung ini sebenarnya ada lagi bagian-bagian di dalamnya ya. Jadi ada misalnya tulang lubang hidung, ada tulang karang hidung, itu ada bagiannya lagi. Nah, artinya adalah tulang hidung ini merupakan suatu tulang yang melekat melekat tempat melekatnya tulang rawan. Makanya hidung kita itu dikatakan termasuk bagian dari tulang rawan ya. Jadi kalau kita pegang tapi nggak keras gitu kan. Nah, itu artinya bukan berarti di situ tidak ada tulang sejati atau tulang keras, di situ ada. Jadi tempat melekat tulang rawan itu adalah berada pada tulang keras yang ada pada tulang hidung. Nah, baru ini tulang rahang ya, ada rahang atas, ada rahang bawah. Ya, jadi dia kita punya di ruang rahang atas dan rahang bawah. Ya, nanti ada juga kalau kita buka di dalam ada namanya tulang langit-langit, tulang langit-langit lidah kita. Nah, itu adalah bagian daripada tulang tengkorak. Nah, sekarang kita masuk ke yang berikutnya, masih rangka sumbu. Namanya adalah tulang belakang pada manusia. Jadi kalau tulang belakang itu sering kita kenal namanya vertebrate atau vertebrata gitu ya. Nah, jadi kalau tulang belakang pada manusia ini dia tersusun atas beberapa ruas ya. Ini merupakan termasuk tulang-tulang yang tidak beraturan yang tersusun atas banyak-banyak ruas gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini maka nanti di sini dia bagian sebelah atas ini adalah merupakan tulang yang lekat dengan tengkorak ya, bersatu dengan tengkorak ya, tengkorak kita itu namanya tulang atlas gitu nah ya. Baru ini di bawahnya, di bawah tengkorak kita punya leher. Nah, jadi merupakan tulang leher yang jumlahnya ada 7 ruas. Yang merupakan tulang-tulang leher kita. Nah, di bawah leher kita ada punggung. Nah, punggung. Jadi punggung kita itu juga tersusun atas tulang-tulang yang tidak beraturan atau tulang berbentuk seperti duri, spins gitu, medula spinalis gitu ya. Jadi dia itu tersusun atas ruas-ruas yang cukup banyak juga, itu ada sekitar 12 ruas. Nah, memang kan antara leher dengan punggung lebih panjang, makanya dia memiliki ruas yang lebih banyak daripada tulang leher. Nah, di bawah punggung kita ada pinggang, atau ya pinggang lah ibu bilang. Nah, jadi pinggang kita ini juga dia tersusun atas sama tulang-tulang berbentuk duri yang menyusun daripada tulang belakang kita. Nah, jadi dia jumlahnya itu kalau pinggang nggak sepanjang punggung, jadi jumlahnya ada 5. Jadi dia ada 5 ruas gitu ya. Baru yang berikutnya ini adalah bagian paling bawah, ya kalau kita duduk biasanya disitulah posisinya ya. Setelah itu ada tulang tulang kelangkang dan tulang ekor. Nah, jadi tulang kelangkang itu nanti di situ ada tulang usus, ada tulang kemaluan misalnya,
atau pubis istilahnya gitu. Jadi masih ada bagian-bagiannya. Nah, baru bagian paling bawah ya atau ini. Baik, kita lanjut lagi. Tulang berikutnya namanya adalah tulang dada dan tulang rusuk manusia gitu ya. Jadi inilah gambarnya. Yang di tengah tulang dada terbagi atas 3, satu namanya bagian kepala, satu namanya bagian badan, yang berikutnya namanya bagian tajuk pedang. Nah, kalau tulang rusuk juga ada 3 bagian. Yang pertama namanya rusuk sejati, ini ya yang melekat ke tulang dada, baru tulang rusuk palsu yang melekat ke tulang rusuk sejati. Yang terakhir ada namanya tulang rusuk melayang yang dia tidak melekat ke tulang rusuk sejati dan juga tidak melekat ke tulang dada. Jadi dia hanya pada tulang belakang saja. Nah, ini ada gelang panggul. Ini juga masih rangka sumbu. Ya, ini dia ada tulang usus, ya, tempat di mana ada usus biasanya. Baru ada tulang duduk, ya, bagian bawah daripada tubuh kita, ada acetabulum. Baru ada tulang kemaluan atau namanya tulang pubis. Ya, inilah merupakan bagian gelang panggul atau pelvis. Nah, yang berikutnya ada gelang bahu kita. Ini posisinya ini dari depan. Kalau ini posisinya nanti dari belakang. Dan hanya tersusun atas 2 tulang saja kalau gelang bahu. 1 tulang belikat. Ya, ini. Yang ini dia maksudnya yang rata. Sama dengan ini. Baru ada tulang selangka yang kayak pipa dia. Nah, ini dekat dengan leher biasanya ya. Nah, itu adalah tulang gelang bahu kita ya. Nah, sekarang inilah merupakan tulang anggota gerak atau rangka apendikular. Ada 2, ada gerak atas, ada gerak bawah ya. Kalau dia gerak atas ini, nah dia ada tulang lengan atas atau namanya humerus, ada pergelangan pergelangan lengan ya. Baru ini ada tulang hasta berdampingan dengan tulang pengumpil, itu lengan bawah. Baru ada lagi tulang pergelangan lengan kita atau namanya metakarpal, karpal ya. Baru ada telapak tangan kita, tulangnya namanya metakarpal. Dan ada tulang jari kita namanya adalah tulang phalanges. Yang berikutnya adalah ini tulang mata gerak bawah. Ini namanya adalah tulang paha atau femur, tulang pergelangan kaki atau tulang tempurung lutut kita. Tulang tempurung lutut bukan pergelangan kaki, maaf. Baru atau namanya patella. Ini adalah tulang betis ya, fibula. Ini adalah tulang kering atau nama lainnya adalah tibia. Baru ini pergelangan kaki kita ya. Pergelangan kaki atau namanya adalah metatarsal, baru telapak kaki, tarsal, baru pergelangan kaki namanya adalah tulang phalanges. Jadi Bu rasa sampai di sini saja dulu. Tugasnya adalah untuk kelompok 1. Nanti silahkan dikerjakan buat nama Latin tulang penyusun anggota gerak bawah dan atas. Kelompok 2 nama Latin tulang dada dan tulang rusuk. Kelompok 3 tulang tengkorak nama Latinnya. Dan untuk kelompok 4 nanti nama Latin daripada tulang belakang. Oke, sampai di situ aja Bu Resa. Sampai bertemu kembali dan terima kasih.